Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qbil Islam wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wansurhum ala ma'arid-din Rabbi khatim lana minka bi khairin ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, 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 kabira walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukrata wa asilah. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi hakimil hukam ja'ilin nuri wad-dhalam wa ja'ala hadzal yawma 'idan lil Islam wa harrama 'alaina as-siyam. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wal qail aidan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Wal qail aidan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allazi amarna bidabihatil qurban itba'an li sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam wa sunnata li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-qail fi hadisihi man kana lahu sa'atun falam yudakhi fala yaqrubanna musallana. Wal qail aidan ala innal udkhiyata minal a'malil munjiyat tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah. Wal qail aidan likulli syai'in miftahun wa miftahul jannati hubbul fuqara'i wal masakin. Rawaddail al-hadis al-kamakal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Liqouli ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin.
Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Islah, jamaah salat Idul Adha, Masjid Al-Islah yang dirahmati oleh Allah. Pagi ini satu kenikmatan yang agung yang tiada tara. Allah masih memberikan kesempatan dan kepastian kepada kita kembali dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya ada syariat ibadah haji dan di dalamnya ada syariat ibadah kurban. Haji adalah salah satu rukun daripada Islam. Islam kita tidak bisa dikatakan Islam kalau kita sudah mampu belum menunaikan ibadah haji. Begitu juga syariat kurban. Kurban ini adalah pembuktian, pernyataan, ikrar kita bahwasanya kita ini hamba Allah yang sangat dan hanya cinta kepada Allah daripada cinta segala apapun selain Allah. Itu dibuktikan dengan kita mengorbankan, menyisihkan sebagian harta kita yang sudah menjadi bukan rahasia lagi. Setiap manusia selalu mencintai harta benda, selalu mencintai dunia. Sedangkan Allah adalah zat yang memiliki langit bumi beserta isinya, zat yang menciptakan kita semua, yang memberikan kehidupan kita semua, memberikan kesehatan, keselamatan, yang semestinya dan memang harus kita cintai melebihi cinta kita kepada apapun. Karenanya cinta tidak hanya di mulut, butuh bukti. Allah tunjukkan peristiwa ini bukan hanya kita, tapi telah dicontohkan oleh seseorang yang pernah hidup sebelum kita, yang diangkat menjadi Khalilullah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hal ini Allah kisahkan sebagaimana dalam firman-Nya surat As-Saffat ayat 108, wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadina shalihin. Nabi Ibrahim itu hamba Allah yang soleh. Sampai kisahnya Allah abadikan, Allah tinggalkan untuk orang-orang yang datang kemudian, untuk memberikan kabar kadzalika najzil muhsinin. Apa balasan Allah yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik? Allah berikan kedudukan yang tinggi kepada Nabiullah Ibrahim karena kepatuhan beliau, karena kecintaan beliau, mengalahkan segala apapun, termasuk anak satu-satunya yang tersayang. Pada waktu niku masih belum diberikan putra Nabi Ishak. Karena keberhasilan melewati ujian inilah akhirnya wa basyarnahu bi Ishaqa, Allah berikan kabar akan diberikan anak lagi yang bernama Nabi Ishak. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha Masjid Al-Islah, untuk kepentingan ini pula lah kita datang berbondong-bondong dari rumah menuju Masjid Al-Islah guna dua kepentingan. Satu, melaksanakan salat Idul Adha sebagai wujud ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kembali bertemu dengan bulan yang mulia. Kita melewati hari-hari yang indah dari awal Dzulhijjah sampai sekarang puncak inti daripada bulan Dzulhijjah, yakni Yaumul Idul Adha. Kita bersyukur dengan kita memuji kepada Allah lewat salat Idul Adha. Dan yang kedua, kita mencari nasihat, mencari bekal sebelum kita kembali kepada Allah dengan mendengarkan khutbah dari khatib. Karena itu apabila khatib telah menyampaikan khutbahnya, maka diem,
dengarkan. Mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kami di sini ingin memberikan satu nasihat hikmah daripada peristiwa Idul Adha. Idul Adha ditandai dengan gema takbir, tahmid, tahlil yang kita kumandangkan sejak tadi malam. Kita bertakbir, bertahmid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini lebih besar lagi karena kita dianjurkan bertakbir sampai selesainya hari tasyrik. Ini kita disuruh, diperintah berbanyak takbir di setiap setelah kita sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, sampai nanti ditutup setelah sholat asar pada tanggal 13 Zulhijjah. Jadi ini bacaan takbir tetap disunnahkan setiap kita selesai sholat, baik sholat itu wajib maupun sholat itu baca takbir, baca takbir. Dengan takbir ini kita berharap mudah-mudahan kita diberikan cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Rasul Allah, khususnya Nabiullah Ibrahim, baginda kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan cinta kepada orang-orang yang soleh. Dan dengan cinta inilah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk mencintai Allah dan untuk mematuhi perintah Allah. Karena kita diberitahu sama Allah di dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan Muhammad, jika kalian orang yang mencintai Allah, fattabi'uni, kata Nabi, katakan kepada mereka agar mereka patuh, turut menurut kepada kamu, yuhibbukumullah. Nah, kita tidak bisa dengan sepenuhnya mengikuti, mematuhi kepada baginda Nabi kalau kita tidak cinta kepada Allah. Ini dikatakan oleh Nabi, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbihi. Raturmudi, cintailah Allah karena segala kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita. Cintailah aku, kata Nabi, karena kalian cinta kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah keluargaku karena kalian cinta kepada aku. Cinta ini adalah pondasi, cinta ini adalah inti untuk meraih tingkat yang tinggi di sisi Allah, yakni golongan para arifin, golongan para syahidin, orang yang makrifat kepada Allah. Inti, pokok, pondasi itu adalah harus belajar cinta dan cinta kepada Allah. Karena itu hal ini dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Harta anak yang beliau cintai, harta yang dicintai, tidak sampai menjadikan lupa lalai kepada Allah. Hal ini juga dipesankan Allah dalam firman-Nya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ingatlah, ingatlah, sesungguhnya harta benda kalian, anak-anak kalian, dan apapun yang kalian miliki, semuanya hanyalah ujian. Jadi semua orang mukmin harus menyadari hidup ini adalah ujian. Ujian apa? Kita diberi bekal oleh Allah, diberikan umur, diberikan sehat, diberikan harta, diberikan ilmu, diberikan kelebihan-kelebihan yang lainnya, agar kita mampu menggunakan bekal tersebut, berlomba-lomba memperbanyak bekal sebelum kita dipanggil pulang ke hadirat Allah. Termasuk harta kita di bulan Dzulhijjah ini, kita diuji sampai sejauh mana cinta kita kepada Allah. Daripada harta-harta kita yang mampu berangkat ke tanah suci, berangkat ke sana. Yang tidak mampu, laksanakan ibadah kurban. Tidak mampu lagi, laksanakan sholat Idul Adha. Tidak mampu lagi, Anda la ilaha
perbanyak berzikir, perbanyak berbuat baik di hari Idul Adha. Itu saudaraku hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha Masjid Al-Islah yang dirahmati oleh Allah. Nabi Ibrahim dikatakan oleh Allah ini adalah orang yang patut kita jadikan contoh. Berikut juga orang-orang yang ada di sisi Nabiullah Ibrahim. Itu Allah katakan dalam firman-Nya surat Al-Mumtahanah ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina amanu ma'ahu. Sungguh-sungguh telah ada pada diri Nabiullah Ibrahim teladan, contoh, figur, panutan yang baik untuk kalian dan orang-orang yang beriman yang ada di samping Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini sudah tidak kita ragukan lagi. Nabiullah Ibrahim adalah orang yang patuh kepada Allah. Bahkan dalam satu firman Allah surat An-Nisa ayat 125, di antara tanda-tanda orang yang agamanya baik adalah orang yang mengikuti agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu Allah katakan, waman aksanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana wattakhadallahu Ibrahim khalila. Waman aksanu dinan, tidak ada siapapun yang lebih baik agamanya mimman aslama wajhahu lillahi, kecuali orang yang selalu mendedikasikan apapun yang dia miliki untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang yang hidup ikhlas hanya untuk Allah. Yang kedua, wa huwa muhsin, orang yang berbuat baik kepada sesama, berakhlak baik dengan sesama. Wa huwa muhsin, kepada anak istri kita, tetangga kita, kenalan kita, saudara kita dimanapun, siapa saja. Wattaba'a millata Ibrahim hanifah, dan orang yang mengikuti ajaran Nabiullah Ibrahim. Di antara ajaran beliau adalah menyisihkan sebagian harta untuk menyembelih hewan kurban. Dan ini pula telah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau memberikan ancaman, man kana lau sa'atun falam yudhi fala yakrubanna musallana. Ini yang menjadi dalil dari sebagian ulama bahwasannya berkurban bagi yang mampu itu hukumnya wajib, bukan sunnah muakkad tapi karena diantaranya mengambil dalil ini dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, dan berkorbanlah. Ini perintah, tapi mayoritas ulama bagi orang yang mampu berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, hampir mendekati Nah itu kami ingatkan, waktu berkurban masih panjang. Siapapun masih diperbolehkan untuk melaksanakan syariat berkurban sejak hari ini sampai tanggal 13, sampai hari Rabu sebelum matahari terbenam. Kalau Anda punya rezeki, Anda bisa menyisihkan untuk berbagi dengan sesama. Ingat, daging kurban yang kita sembelih itu kita bagikan kepada kaum fakir miskin. Di antara tanda-tanda orang ahli surga adalah cinta kepada kaum fakir dan miskin. Tadi sudah saya singgung dalam hadis Nabi, likulli syai'in miftahun wa miftahul jannati hubbul fuqara'i wal masakini, rawahu ad-Dailami an Mu'adz bin Jabal. Setiap segala sesuatu itu pasti ada kuncinya, termasuk surga. Surga itu juga ada kuncinya. Nah, kunci surga adalah mencintai kaum fakir dan miskin. Di antara bentuk cinta adalah kita berbagi dengan sesama dari kelebihan rezeki kita. Wa kulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Karena itu hadirin sidang jamaah salat Idul Adha Masjid Al-Islah yang dirahmati oleh Allah, hikmah peristiwa Idul Adha ini ada beberapa poin yang kita petik. Satu, di antara yang pertama adalah kita diperintah oleh Allah agar mencontoh kepatuhan, kecintaan Nabiullah Ibrahim kepada Allah melebihi kecintaan kepada apapun.
dan kita mencontoh kesabaran putranya yang bernama Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah, ini sudah dikabarkan oleh Allah. Kisah ini berawal dari ayat yang panjang surat As-Saffat ayat 100 sampai 107. Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Rabb, berikan kepada saya keturunan-keturunan yang soleh. Niku Nabiullah Ibrahim sampun sepuh, hampir sudah tidak ada harapan, tapi Allah tidak ada yang mustahil. Nabi Ibrahim tak henti-hentinya berdoa kepada kita. Begitupun juga kita diajari jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Nabiullah Ibrahim berdoa, akhirnya diberikan kafabasyarnahu bihulamin halim. Kemudian kami berikan kabar gembira untuk dia bihulamin, dengan akan datangnya anak halimin yang sangat penyabar. Hingga tiba saatnya falamma ma'usaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fantur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas. Itulah kisah dan yang kita petik di sini. Mari kita contoh Nabiullah Ibrahim, orang yang selalu mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan selain Allah. Nabiullah Ibrahim tidak pernah merisaukan, bersedih hati tentang urusan rizki, karena rizki adalah sesuatu yang sudah dijamin sama Allah. Yang disedih, yang digelisahi adalah urusan tugas-tugasnya kepada Allah. Nabi Ibrahim orang yang selalu berbagi dengan sesama, sampai beliau tidak pernah makan pagi dan siang kecuali selalu mengajak orang untuk bertamu di rumahnya. Ini Imam Nawawi menyampaikan di dalam kitabnya Nashihul Ibad tentang ikhwal Nabiullah diangkat. Nabiullah Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Ditanyakan oleh seseorang, qila li Ibrahim, ya Ibrahim, bimadza ittakhadakallahu khalilan, dengan apa, sebab apa Allah mengangkat engkau menjadi kekasihnya? Qala ittakhadani Allah bi salasati asya. Allah mengangkat saya menjadi kekasihnya karena 3 perkara. 1, ikhtartu amrallahi ala amri ghairi. Aku selalu mengutamakan, selalu memilih, mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan apapun selain Allah. Yang kedua, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li minar rizki. Aku tidak pernah merisaukan, tidak pernah bersedih hati, tidak pernah galau, resah, gelisah urusan sandang pangan, urusan rizki, penghidupan, karena itu semuanya sudah diurus oleh Allah. Kamu jangan bingung. Yang ketiga, wa ma taghaddaitu wa ma ta'asyaitu illa ma'adhaif. Aku tidak pernah makan pagi, tidak pernah makan sore, kecuali selalu menghadirkan tamu di dalam rumah saya. Ini menggambarkan beliau orang yang sangat memiliki jiwa sosial yang tinggi. Beliau tidak makan, tidak merasakan kenikmatan kecuali orang yang ada di sekitar juga ikut merasakan. Begitu juga saat ini ada syariat Idul Adha, kita yang punya rezeki yang lebih kita sisihkan agar di kanan kiri kita juga ikut merasakan apa-apa yang kita rasakan. Inilah di antara hikmah. Yang pertama, kita mencontoh kepatuhan dan kesabaran. Hidup harus patuh kepada Allah. Siapa yang hidup patuh kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan hidup. Ini ditegaskan Allah, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang patuh kepada Allah dan Rasul, sungguh dia akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan yang sangat besar. Siapa yang hidup sabar, innallaha ma'as, Allah akan mencintai, bersama, menolong, memberikan kekuatan, mencukupi segala kebutuhan orang-orang yang sabar. Yang kedua yang kita ambil hikmah dari peristiwa Idul Adha adalah kita membuktikan kecintaan kita kepada Allah dengan
kita mengalahkan kecintaan kita kepada harta kita. Jangan sampai harta kita, anak kita menjadikan kita lupa alpa lalai kepada Allah. Allah tegaskan dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta benda kalian, anak-anak kalian, istri kalian dan apapun menjadikan kalian lupa alpa lalai kepada Allah. Siapa yang berbuat demikian, maka sungguh mereka itulah orang-orang yang merugi dunia akhirat. Karena itu mudah-mudahan kita datang ke sini juga dicatat sebagai hamba Allah yang cinta kepada Allah. Dan siapa yang cinta kepada Allah, fa insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan Allah akan memperbaiki sepak terjang kita. Dan yang ketiga, kita menghidupkan hikmah Idul Adha adalah kita melestarikan, menghidupkan, mengagungkan tuntunan Allah, ajaran Rasul. Kalau kita tidak melaksanakan, bapak kita, nenek kita, sudah pasti syariat ini akan hilang. Cara untuk melestarikan adalah kita harus tetap melaksanakan apabila kita diberikan kelebihan. Dan karena itu pula lah orang-orang dahulu melaksanakan, kita juga pagi ini bisa melaksanakan ibadah kurban. Kalau orang dulu tidak melaksanakan, pasti sudah hilang ini. Makanya kita lanjutkan terus, jangan menunggu anak kita. Kalau kita mampu mulai sekarang, jangan nanti anak kita sudah hilang nanti. Ini melestarikan, ajar mengagungkan. Dikatakan Allah dalam firman-Nya surat Al-Hajj ayat 32, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ini syiar Allah. Siapa yang mengagungkan simbol-simbol Allah, maka hal yang itu tidak keluar kecuali dari hati orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa, hati yang bertakwa akan menjadikan sebab amalnya diterima oleh Allah. Dan tidak ada bekal yang paling sebaik-baik bekal melainkan ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Karena itu ibadah kurban ini salah satunya adalah upaya kita untuk bisa mempertahankan predikat orang yang bertakwa, atau upaya kita untuk meraih predikat yang paling prestisius, yang tertinggi, yaitu predikat manusia yang bertakwa kepada Allah. Makanya orang berkurban jangan dilandasi, jangan dimotori oleh keinginan dipuji, keinginan dihormati, keinginan mendapatkan sebutan-sebutan. Tidak, Allah berikan warning kepada kita. Tadi saya singgung di dalam surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-sekali besarnya binatang kurban kalian, banyaknya dagingnya, banyaknya darah, tidak bisa meraih ridha Allah. Sehingga kalian melaksanakannya atas dasar takwa kepada Allah. Saya berkurban karena saya diberikan kelebihan dan saya harus bersyukur, dan cara bersyukur adalah saya berbagi dengan sesama. Itulah mudah-mudahan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu. Yang belum berkurban mudah-mudahan dibuka jalan rezeki kita, masih panjang waktunya, masih sampai hari Rabu. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan. Kalau tidak sekarang, kita berharap tahun depan. Yang terpenting semoga jangan sampai kita berharap sebelum kita pulang kita juga pernah diberi kesempatan ikut melaksanakan ibadah kurban. Ini harapan kita. Dan di antara hikmah Idul Adha adalah upaya kita untuk meraih kebahagiaan hidup, menghindari dari diri kita bahaya dunia dan akhirat. Tadi saya singgung ada satu hadis, ala innal udhiyata minal a'malil munjiyat tunji sahiba min syarrid dunya wal akhirah. Ini kabar gembira bagi mereka yang berkurban. Jangan khawatir. Berbahagialah, bergembiralah. Sesungguhnya menyembelih kurban adalah salah satu amalan yang bisa menyelamatkan orang yang berkurban dari apa? Min syarrid dunya wal akhirah, dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Dan yang terakhir, hikmah ibadah kurban adalah menumbuhkan rasa cinta kepada kaum fakir miskin, rasa cinta kepada kaum lemah. Ini harus kita pupuk. Ahli surga adalah cinta kepada yang lemah, cinta kepada yang kekurangan.
Tadi saya singgung, setiap sesuatu ada kunci. Kunci surga diantaranya adalah mencintai fuqara wal masakin. Bukti kita cinta adalah kita berbagi dengan sebagian dari rezeki kita. Daging itu kita bagikan. Dan sehingga dengan adanya peristiwa Idul Adha tahun ini, kita baru saja mengungkapkan syukur kita lewat sholat. Semoga kita dicatat sebagai hamba Allah yang cinta kepadanya, hamba Allah yang diberikan pertolongan kemudahan untuk menjadi orang-orang yang patuh kepada Allah. Dan mudah-mudahan perjalanan hidup kita senantiasa dijauhkan dari bahaya dunia akhirat, diberikan keselamatan, kebahagiaan hidup baik dunia dan akhirat. Dan semoga di hati kita selalu tumbuh rasa cinta dan cinta kepada kaum yang lemah, orang-orang fakir dan miskin. Karena siapa yang mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak cinta kepada fuqara wal masakin, maka orang itu telah dusta dengan cintanya. Nabi terakhir berdoa, Allahumma akhyini miskinan wa amitni miskinan waksurni fi zumratil masakin. Itu adalah doa Nabi. Ya Allah, hidupkan saya dalam kondisi miskin, matikan saya dalam kondisi miskin, dan kumpulkan saya bersama-sama dengan orang miskin. Berkumpul dengan orang miskin jauh lebih ringan, karena akan menumbuhkan rasa syukur dan syukur kepada Allah. Karena ternyata masih ada orang yang jauh lebih daripada kita. Karena itu lihatlah dunia dengan melihat orang yang ada di bawah kita. Lihatlah akhirat dengan melihat orang yang ada di atas kita, agar kita bersabar melihat dunia dari orang yang bawah, agar kita menjadi orang yang selalu bersyukur. Sabar syukur ini menjadi kunci kita. Semoga selamat dunia akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Ketahuilah, setan adalah musuhmu yang sangat nyata. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah ittaqullah ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiy qadimah wa amarna bidzalika ikraman tashrifat ta'zimah. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna
والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل بلدتنا بلدة إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور بسبب إحضارنا في هذا المجلس المبارك من فعل صلاة عيد الأضحى واستماع خطبة عيد الأضحى اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian khutbah Idul Adha yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan apa yang kita korbankan menjadi amal ibadah kita dan terima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hidup kita senantiasa dijauhkan dari segala bahaya dan semoga diberikan keselamatan dunia akhirat kita, amin. Sekian akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli Allahumma shalli ala Muhammad